Oke, selamat siang semuanya. Kita akhirnya bertemu hari Minggu karena Jumat kemarin banyak yang tidak bisa. Sinta ada keperluan, Siska juga masih harus bantu papanya. Siang hari ini semua sudah keadaan siap. Sudah makan semua? Sudah sarapan? Cinta sudah sarapan? Siska sudah sarapan? Mudah-mudahan semua lancar. Kalau kalau siang biasanya lancar untuk apa jaringan-jaringan aman. Ada kalau hmm. Oke ya, kita mulai dengan doa dulu ya supaya semoga waktunya itu mencukupi karena durasinya 45 menit. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami ucap syukur kamu dalam sel melalui fasilitas online atau Zoom ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, dan yang pertemuan siang hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Berkati ya Tuhan untuk sarana yang kami gunakan, tidak ada gangguan dalam jaringan, kuota, atau apapun sehingga pelaksanaan boleh berjalan dengan lancar dan maksimal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana setiap hari masih baca firman Tuhan, tidak ada kesulitan. Nara, tidak ada kesulitan baca firman Tuhan setiap hari. Tidak. Nah, Siska, kesulitannya apa setiap hari baca firman Tuhan? Atau aman? Cinta, kalau menurut Cinta ada kendala enggak baca firman Tuhan setiap harinya? Susah bangun pagi Pak Mas Ian. Oh, masih kesulitan bangun pagi. Tidak apa-apa, terus apa dicoba, itu namanya kita yang terbaik. Ya. Nggak bisa bangun pagi, tetap di sahur, di apa dibayar di jam berikutnya. So, kita setiap hari supaya tidak lepas dari pembacaan firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin jarang disampaikan karena kelihatannya tidak terlalu rohani. Mungkin jarang diajarkan karena kelihatannya, itu kan cuma nilai-nilai moral. Tapi sebenarnya ini juga bagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya, kita belajar mengenai menghormati orang tua. Ya, itu sesuatu hal yang sebenarnya penting sekali, tapi ternyata eh, banyak gereja atau pengajaran yang jarang menyampaikan hal ini secara mendetail. Tapi kita akan belajar untuk eh, masuk dalam materi pembelajaran menghormati orang tua. Dibuka Efesus pasal yang ke-6. Kita belajar dari sini Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Minta tolong Sinta baca ayat 1, ayat 2-nya Siska, ayat 3-nya Nara. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Siap? Silakan dimulai Kak Sinta ayat 1, Siska ayat 2, Nara ayat 3. Silakan. Di bawah perikop taat dan kasih. Ya. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Siska ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang kita dari janji ini. Nara ayat 3. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, firman Tuhan yang sudah kita baca mengatakan bahwa ketika kita menghormati orang tua
atau ayah dan ibu, atau disebut papa dan mama dan sebagainya, maka kita akan berbahagia dan panjang umur. Seringkali ketika orang merayakan ulang tahun, didoakan supaya hidupnya berbahagia dan panjang umur. Namun ternyata resep untuk berbahagia dan panjang umur menurut firman Tuhan didapatkan ketika menghormati orang tua. Salah satu isi hukum Taurat pun juga mengajarkan untuk menghormati orang tua kita. Nah, di dalam Keluaran 20 ayat 12, Keluaran 20 ayat 12, dibaca Siska. Keluaran 20 ayat 12 ini mengenai hukum Taurat. Coba Keluaran pasal 20 ayat 12. Silakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu. Ya, ini sama dengan di Efesus tadi. Kalau kitab Efesus dikatakan supaya panjang umur, tapi di Keluaran ini adalah 10 hukum Taurat. Kalau kalian pernah ingat belajar tentang 10 hukum Taurat, salah satunya hormatilah ayah dan ibumu. Kalau di Efesus dikatakan panjang umur, di sini dikatakan supaya lanjut umurmu. Jadi ketika kita menghormati orang tua kita, itu kita supaya lanjut umur kita, panjang umur. Jadi kalau orang-orang yang umurnya tidak panjang, tidak lanjut, bisa jadi tidak menghormati ayah dan ibunya ketika hidup. Nah, siapa sih yang dimaksud dengan orang tua itu? Kalau menurut Sinta, siapa sih orang tua itu? Semua orang yang lebih tua, Pak. Orang yang lebih tua. Kalau menurut Siska, Sama, apa? sama Mister. Orang yang lebih tua. Berarti kakak orang tua deh. Kalau menurut Nara, orang tua itu siapa? Sama. Sama. Orang tua itu orang yang lebih tua. Berarti kalau ada kakak itu orang tua. Nah, orang tua, siapa sih orang tua? Saya membagi orang tua itu ada tiga bagian, tiga kategori, tiga jenis. Yang pertama, orang tua yaitu orang yang membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa. Orang yang membesarkan kita sejak kecil sampai dewasa. Bisa yang membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa itu adalah orang tua kandung. Bisa juga orang tua angkat atau orang tua asuh. Orang tua kandung yaitu ayah dan ibu kita secara langsung. Nah, ayah dan ibu kita secara langsung. Atau papa mama. Nah, kalau orang yang lebih tua itu ya sebutannya senior lah. Ada kakak kelas, kakak, dan sebagainya. Jadi orang tua adalah orang yang membesarkan kita sejak kecil. Bisa jadi itu orang tua kandung. Ada papa, kalau Siska ada papa, Sinta ada mamanya saat ini. Nah, orang tua kandung itu ayah dan ibu kita secara langsung. Ada juga yang dibesarkan oleh orang tua angkat. Siapa orang tua angkat? Yaitu mereka yang kita anggap sebagai orang tua secara tidak langsung. Biasanya ada seorang anak yang diasuh oleh orang lain sejak kecil, nah, tapi bukan orang tua kandungnya, disebut orang tua angkat. Ada juga orang tua asuh yang mengasuh anak-anak di panti asuhan atau rumah singgah dan sebagainya. Nah, orang yang membesarkan kita sejak kecil itu adalah orang tua. Kategorinya ya orang tua kandung, angkat, atau orang tua asuh. Itu adalah orang tua yang membesarkan kita, orang-orang yang membesarkan kita sejak kecil sampai dewasa. Yang kedua, siapa sih orang tua itu? Orang tua yaitu guru di sekolah. Menarik sekali, guru seringkali disebut sebagai orang tua kedua. Pernah mendengarkan istilah kalau guru adalah orang tuamu yang kedua? Tuh. Karena apa? Karena anak-anak usia sekolah seringkali waktunya lebih banyak di sekolah. Jadi eh, guru adalah orang tuanya yang kedua. Guru ini yang memberikan bimbingan, arahan, didikan, dan memberikan masukan.
Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau guru pun kita sebut sebagai orang tua. Jadi orang tua yang pertama, orang yang membesarkan kita sejak kecil hingga dewasa. Yang kedua, guru di sekolah. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, siapa orang tua? Ada yang namanya orang tua rohani. Bukan hanya orang tua jasmani, kita sebagai anak-anak Tuhan pun perlu sekali untuk memiliki orang tua rohani. Orang tua rohani biasanya disebut sebagai pembina rohani. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk membimbing dan mendukung kerohanian kita. Orang tua rohani, bapak atau ibu rohani kita, menyediakan diri untuk memberikan masukan dan arahan bagi kehidupan kita dalam pandangan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengikuti apa yang mereka arahkan, hidup kita akan aman. Demikian juga orang tua rohani akan memberi diri untuk mendoakan dan memberikan semangat bagi kemajuan rohani kita. Jadi ada 3 jenis orang tua, yaitu orang tua kandung kita atau orang yang membesarkan sejak kecil hingga dewasa. Saya rasa kita semua atau kalian dibesarkan oleh orang tua kandung. Yang kedua, ada yang namanya guru. Guru di sekolah pun juga orang tua kalian. Tentu guru yang mengajarkan yang baik. Dan yang ketiga, orang tua rohani. Itu yang membimbing kita, memberi masukan hal-hal yang rohani. Ada contoh-contoh tokoh di Alkitab yang menghormati orang tua. Saya ambil beberapa saja. Contohnya yaitu Daud. Daud terbiasa mengembalakan domba milik ayahnya. Ayatnya ada di 1 Samuel 16. 1 Samuel pasal 16, bisa minta tolong Sinta membaca. 1 Samuel pasal 16, ayat 11 sampai 12. Ya, silakan Kak Sinta. 1 Samuel 16, ayat 11 sampai 12. 1 Samuel 16 ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Dia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Amin. Ya, waktu itu Nabi Samuel diutus untuk mengurapi salah satu anak Isai, anak Pak Isai yang akan dijadikan raja. Satu anak ternyata bukan, anak yang kedua juga bukan. Semua anaknya dari Isai bukan, bukan yang disetujui oleh Tuhan. Tapi ternyata masih ada satu anak lagi yang tidak ditunjukkan kepada Nabi Samuel karena masih kecil. Anak itu yaitu Daud. Dan sebenarnya dia yang diurapi menjadi raja. Daud, dia masih mengembalakan domba. Dombanya sedikit sekali. Firman Tuhan menuliskan dombanya itu hanya 2 atau 3 ekor. Tapi dia mau setia mengerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab. Dia diberi tanggung jawab oleh ayahnya, oleh bapaknya untuk mengembalakan domba walaupun sedikit dia kerjakan. Bahkan ketika saudara-saudaranya bertemu dengan Nabi Samuel, dia tidak diajak. Dia masih tekun mengerjakan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, kalau kalian disuruh oleh orang tua kalian, apakah mau mengerjakan dengan penuh tanggung jawab atau hanya minta imbalan? Daud memberi contoh bagi kita. Dia mengerjakan dengan tekun apa yang menjadi tanggung jawabnya, meskipun tanggung jawabnya cuma kecil. Contoh yang kedua yaitu ada seorang yang bernama Ishak. Ishak ini anak dari Abraham. Dia mengikuti apa yang menjadi kehendak orang tuanya. Nah, coba dibuka Kejadian 24 ayat yang keempat. Dibaca oleh Siska. Silakan. Kejadian 24 ayat 4. Kejadian 24 ayat 4, silakan.
Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada anak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya, Abraham saat itu mengutus pembantunya yang bernama Eliezer untuk mencarikan jodoh bagi Ishak dan dia melakukannya. Dalam pengertian ini kita belajar untuk mengikuti apa yang menjadi pesan dan kehendak orang tua kita. Ishak mengikuti saja apa yang menjadi pesan dari Abraham, bapaknya. Dia dicarikan jodoh, dia ikuti. Nah, pesan dari hal ini adalah bisa jadi orang tua kita mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang baik bagi kita, meskipun kita belum tahu maksudnya. Ikuti saja, selama tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ikuti, kita lakukan, dan kita kerjakan. Tuh, contoh yang kedua adalah Ishak, bahwa dia dicarikan jodoh oleh orang tuanya. Dia nggak protes, dia memahami bahwa Abraham tahu yang terbaik bagi diri. Contoh yang ketiga yaitu Elisa. Nah, coba dibuka Nara 2 Raja-Raja 2 ayat yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 4. Silakan Berkatalah dibaca. Elia kepada, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ya, kisah ini berbicara mengenai keteladanan. Elisa mau mengikuti apapun yang Elia lakukan. Elia minta tinggal di sini, tapi dia tidak mau. Dia mau mengikuti kemanapun Elia pergi. Hal ini berbicara mengenai keteladanan. Seorang anak biasanya tidak jauh beda dengan orang tuanya. Anak rohani tidak jauh beda dengan orang tua rohaninya. Nah, demikian juga seorang murid tidak jauh beda dengan gurunya. Hal ini dikarenakan dia melihat langsung dan mempelajari gaya hidupnya dan gaya pelayanan orang tua rohaninya tersebut. Ya, jadi kita belajar, oh orang tua saya sifatnya seperti ini, dia pekerja keras. Maka biasanya anak-anaknya pun juga pekerja keras. Kalau orang tuanya suka memberi, biasanya anak-anak juga jadi orang yang suka memberi. Karena melihat langsung apa yang menjadi teladan bagi dari orang tua kepada anak. Contoh yang keempat yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ada di Lukas pasal yang kedua, ayat 48 sampai 51. Saya akan bacakan Lukas 2 ayat 48 sampai 51. Nah, ini cerita ini tentunya kita sudah banyak tahu. Lukas 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Waktu itu Yesus diceritakan sengaja tertinggal di bait suci. Orang tuanya pulang, dia tetap di bait suci, bertemu dengan eh, ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus berbicara dengan mereka, walaupun masih kecil. Tapi ketika ayah dan ibunya, siapa ayah dan ibunya Tuhan Yesus? Nara, siapa ayah dan ibunya Tuhan Yesus waktu itu? Ayo, tahu ndak nama ibunya Tuhan Yesus siapa? Lupa. Siapa Siska? Nama ibunya Tuhan Yesus.
Maria. Kalau ayahnya, bapaknya, ya bapaknya Yusuf. Yusuf dan Maria adalah orang tua Tuhan Yesus selama di bumi. Ketika orang tuanya, yaitu ayah dan ibunya Tuhan Yesus, meminta Yesus untuk pulang, Yesus pun akhirnya mau pulang. Hal ini berbicara mengenai penundukan diri. Padahal Yesus adalah Mesias dan Juru Selamat dunia. Akan tetapi, dia tetap mau pulang dan mengikuti asuhan orang tuanya. Hal ini berbicara mengenai penundukan diri. Mungkin kita memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau pekerjaan yang lebih baik dari orang tua kita. Tapi, milikilah sifat penundukan diri dan menghormati. Tidak lupa dengan asal-usul dan mana kita dibimbing, diasuh, dan dibina. Nah, jadi kalau Sinta diberkati dengan pekerjaan yang lebih baik, tidak memandang rendah orang tua, menghargai, menghormati orang tua. Karena orang tua kita itu tentu berharap anak-anaknya bisa lebih baik. Orang tua mungkin ya hanya segitu saja pendidikannya atau pekerjaannya, tapi anak-anaknya bisa lebih baik lagi. Bagaimana cara menghormati orang tua kita? Orang tua kita sebenarnya tidak mengharapkan pemberian secara materi atau fisik. Namun, dia mengharapkan kita bisa menghargai dan menghormati secara layak. Nah, berikut yang bisa kita lakukan. Satu, dengarkan nasihatnya dan ikuti masukannya. Sejahat-jahatnya orang tua, tentu mereka berharap yang terbaik untuk anak. Oleh karena itu, bagian kita yaitu mengikuti apa yang menjadi nasihat dan masukannya untuk hidup kita. Meskipun tentu saja batasannya yaitu nasihat yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin orang tua bilang, ayo kamu ambil itu mangga punya orang lain. Nah, tidak boleh. Tapi apapun yang disampaikan, kalau itu baik, tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ya ikuti. Misalkan diminta bangun pagi, ya Pak, supaya ngaji. Siapa yang kalau bangun pagi masih dibantu orang tua? Sinta bangun sendiri apa? Dibangunkan mama? Mama sih, Pak. Dibangunkan mama. Siska bangun sendiri atau dibangunkan papa? Bangun sendiri. Sendiri. Nara, bangun sendiri apa dibangunkan? Ya, belajar bangun sendiri. Yang pertama yang bisa kita lakukan, dengarkan nasihatnya dan ikuti masukannya. Kemudian, yang bisa dilakukan yaitu yang kedua, tidak mengecewakan atau mendukakan hati orang tua. Bagaimanapun, kita tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kita. Kasih sayang orang tua tidak terbatas dan tidak terukur. Sebisa mungkin, kita tidak membuat orang tua kita menjadi berduka, kecewa, atau sedih. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan yang disediakan oleh orang tua kita. Bahkan seringkali orang tua itu menjadi teman kita bercerita yang paling dekat dan paling memahami situasi hidup kita. Ya orang tua kita, karena kan tahu kondisi kita dari kecil sampai besar. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menghargai orang tua dan menghormati orang tua. Kalau mampu, tidak ada salahnya berikan penghargaan bagi mereka. Kita menyediakan penghargaan bisa dengan cara membuatkan sesuatu yang bersifat apresiasi, bisa membuatkan makanan, bisa membelikan sesuatu, atau menyediakan yang orang tua kita suka. Hal ini bukan berarti kita menilai kasih sayang mereka secara materi, namun kita hanya sekedar memberi penghargaan atas apa yang mereka berikan bagi kita selama ini. Nah, kalau di sekolah, saya ajarkan anak-anak untuk memberikan penghargaan bagi gurunya, karena guru sebagai orang tua kedua. Diberikan penghargaan, sekedar ucapan terima kasih, karena sudah membimbing, sudah mengajar. Nah, ada yang ditanyakan dari sini? Aman? Aman ya? Ya, kalau berikutnya yang poin terakhir kita akan seperti biasa. Kita akan mempraktekkan. Kita akan sharing. Nah, masing-masing
Ceritakan bagaimana kehidupanmu bersama dengan orang tuamu selama ini. Pernahkah kamu membuat mereka bahagia? Dan juga peristiwa apa yang membuat mereka sedih? Dan apakah kamu pernah menunjukkan penghargaanmu pada mereka? Jadi ceritakan, eh, apakah kamu pernah membuat orang tuamu bahagia? Dan juga dalam peristiwa apa kamu pernah membuat orang tuamu sedih? Tentunya pernah. Tidak mungkin kita membuat orang tua kita bahagia terus. Pasti kita pernah membuat orang tua kita sedih. Dalam peristiwa apa? Kak Sinta bisa menceritakan? Silakan. Dalam peristiwa apa kamu membuat orang tuamu itu bahagia dan juga membuat dia bersedih? Kalau membuat bahagia mungkin waktu ulang tahun beliin kue gitu Pak. Oh, Terus dibikinkan kue. kasih-kasih. Iya. Sinta bikinkan kue buat mama. Enggak, Oh, beli. oh, Beli belikan Pak. kue. Iya. Wah, senang kalau ulang tahun dibelikan kue. Terus pernah enggak membuat mamamu itu sedih? Nah, itu waktu apa? Per- Sering malah. Hmm. Nih, tiap hari mungkin Pak. Terus setiap hari. Apa contohnya? Susah bangun pagi. Oh, susah bangun pagi sampai dimarahi. Iya. Oh, Soalnya saya kan yang masak nasi Pak. Kalau misalnya saya nggak bangun, semua nggak makan. oh, luar biasa. Ya, dalam hal itu ternyata membuat orang tuanya jadi sedih. Pernah memberikan penghargaan bagi orang tuamu? Ya tadi itu yang berikan kue. Atau ada yang lain? Mungkin apa namanya minta apa gitu, terus nabung-nabung beli. Lebih ke gitu sih Pak. Ya, tidak apa-apa. Mungkin sifatnya sederhana, kecil, murah, tapi itu ternyata adalah menyenangkan orang tua. Ya, wis. Siska, adakah kamu membuat orang tuamu bahagia? Itu yang mana? Atau mungkin membuat orang tuamu sedih? Kalau bahagia kayaknya nggak ada. Loh, kok nggak ada? Ya kalau bantu itu kan juga bikin bahagia. Ya, ada. Kalau membuat sedih, yang apa itu? Membuat kecewa. Mungkin ngomongnya adanya tinggi. Oh, ngomongnya nyakiti. Gimana ngomongnya nyakiti? Dibentak gitu, papanya. Soalnya kadang tuh harus ngulang-ngulang terus. Jadi ngomongnya tuh agak keras ya. Oh, ngomongnya nggak terdengar. Pernah memberi sesuatu buat papa? Ya. Oh, belum. Oh, ya nanti dengan konser ini belajar lagi, beri sesuatu. Nara, pernah membuat orang tuanya bahagia? Gimana? Atau membuat orang tuanya sedih? Yang mana? Sering. Ya, malu, Nara bercerita. Ya, dari hal ini kita belajar untuk bisa menghormati, menghargai orang tua kita seberapapun. Kita menghormati mereka supaya kehidupan kita berbahagia dan lanjut umur kita di bumi ini. Oke, masih ada waktu sedikit, kita akan akhiri dengan kita praktek berdoa buat orang tua masing-masing. Sinta, dimulai Sinta berdoa untuk mama.
Siska berdoa untuk bapaknya. Nara berdoa untuk orang tuanya. Nanti saya tutup dalam doa. Oke ya, kita mulai dari sekarang. Silakan, Sinta. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat hari ini, Bapak. Kami bisa mengikuti komsel hari ini dengan lancar ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan. Saya mau berdoa buat mama saya Bapak, kiranya Kau yang sertai Tuhan dalam pekerjaannya agar terhindar dari masalah dan dapat melakukannya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan, Siska. Tuhan berkati apa namanya, ya terus berkati kerjaannya, berkati segala sesuatu yang ia lakukan Tuhan, dan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nara, silakan berdoa. Tuhan Yesus berkati aku di pekerjaan, ayah dan ibu selalu lancar dalam Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Berkati supaya kami semua, Tuhan, menjadi anak-anak yang bisa menghormati orang tua yang Kau bagi kami. Orang tua kandung kami, guru kami, maupun juga orang tua rohani kami. Supaya kehidupan kami berbahagia dan lanjut umur di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertemuan yang sederhana ini. Kami percaya menjadi berkat dan manfaat bagi iman kami di dalam mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kak Sinta, Siska, dan Nara. Terima kasih Pak. Makasih, Kak. Terima kasih. Oke ya.